dalam Al-Quran, di Quran surat Al-Imran 3:45, itu tertulis di sana. Dikatakan begini, saudara, "Idz qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubassyiriki bi kalimatin min husmuhul masihu Isa ibnu Maryaman wajihan fid dunya wal akhirah." Shalom saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dimanapun Anda berada pada saat ini, kiranya kita dalam perlindungan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan, dan kita akan mendengarkan kesaksian dari seorang pria, di mana dia menerima Tuhan Yesus secara pribadi, lalu hidupnya saat ini sudah diserahkan kepada Tuhan Yesus, dan dia menjadi orang yang percaya. Mari kita mendengarkan kesaksiannya. Kiranya kesaksian ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati. Dalam Al-Quran, di Quran surat Al-Imran 3:45, itu tertulis di sana. Dikatakan begini, saudara, "Idz qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubassyiriki bi kalimatin min husmuhul masihu Isa ibnu Maryaman wajihan fid dunya wal akhirah." Jadi ketika itu Al-Quran bilang begini, ketika itu Allah berfirman kepada malaikat Jibril, "Hai malaikat Jibril, lu datengin deh tuh Maryam dan katakanlah kepada Maryam, innallaha yubassyiriki bi kalimatin min husmul masihu Isa ibnu Maryam." Kasih tahu kepada Maryam, ini adalah kabar baik, ini adalah kabar sukacita, bahwa engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Isa. Isa putra Maryam, dan sudah tertulis namanya Isa, bukan yang lain. Isa putra Maryam. Siapa dia? Dia itu adalah wajihan fid dunya wal akhirah. Dia penguasa dunia akhirat, saudara. Ini pribadi yang luar biasa, saudara. Itu sebabnya Al-Quran mengaminkan bahwa seluruh dunia, siapapun dia yang masih manusia, itu harus merayakan Natal. Yang masih manusia. Kecuali udah berubah, kan gitu. Kenapa? Karena Al-Quran sendiri sudah menyatakan itu. Kok Al-Quran menyatakan itu ya? Yes, ini hal yang sangat penting. Kenapa yang dibawa? Keselamatan dunia ini. Manusia itu butuh keselamatan. Ketika manusia itu butuh keselamatan, apa yang harus dia lakukan? Dia harus mencari keselamatan itu. Bagaimana caranya mereka mencari jalan keselamatan itu? Ada yang rambutnya dibotakin supaya kudus, katanya. Ya kan? Ada yang harus menghadap ke arah mata angin, karena di sanalah ada Tuhannya untuk selamat. Lalu ada juga yang harus mengorbankan korban untuk selamat. Harus bawa sesajen untuk selamat. Nah, kalau di dalam Yesus itu nggak butuh yang kayak gitu-gitu. Justru ketika manusia tidak menemukan jalan keselamatan itu, apa yang harus mereka lakukan? Mereka harus mencari yang namanya sirotol mustaqim. Jalan keselamatan itu penting bagi manusia. Kenapa? Karena di dalam dunia ini cuma dua tempat, surga atau neraka. Nah, semua manusia pengennya ke surga, betul ya? Tapi ingat, kalau mau ke surga, harus kenal sama yang punya surga. Kalau kagak kenal, ya mikir aja sendiri, kan gitu. Makanya, dia harus hadir ke dunia ini, Tuhan harus jadi manusia. Kenapa? Karena dia sudah mengirim rasul-rasul, sudah mengirim nabi-nabi, tetapi manusia tetap keras kepala. Gak bakalan gue mau. Pokoknya gue mau suka-suka gue, semau gue, katanya kan. Lalu bagaimana? Ini Tuhan ini punya kasihnya begitu luar biasa. Yang tadi sudah disinggung, karena begitu besar kasih Allah. Apa yang Tuhan mau lakukan? Ini manusia ini harus, semuanya ini harus masuk surga. Karena neraka diciptakan untuk setan, untuk genderuwo, untuk iblis. Bukan untuk manusia. Manusia ditempatkan semuanya masuk surga. Amin. Tapi yang bagaimana dulu? Nah, itu kemauannya Tuhan, itu hatinya Tuhan. Tuhan mau semua manusia itu masuk surga.
Bagaimana caranya untuk Tuhan menyelamatkan manusia? Dia harus jadi manusia. Kenapa harus jadi manusia? Karena yang diselamatkan manusia, bukan monyet. Kalau yang diselamatkan monyet, ya otomatis dia harus jadi monyet dengan bahasa monyet. Tapi yang diselamatkan manusia, itu sebabnya dia harus jadi manusia. Makanya ada yang bilang, Tuhannya orang Kristen lucu, jadi manusia. Suka-suka dia. Dia mau jadi apa ke suka-suka dia. Ya puji Tuhan, yang diselamatkan target utamanya adalah manusia, maka dia harus jadi manusia dengan bahasa manusia. Dengan gaya hidup seperti manusia. Nggak mungkin dia datang sebagai roh. Kenapa? Ngeri. Ada suara nggak ada wujud. Budi, ada suaranya, tapi nggak ada wujudnya. Bahaya kan ini? Nggak mungkin juga dia tiba-tiba datang, cring, jadi manusia dewasa. Kenapa? Karena manusia selalu mencari silsilah. Dia anak siapa? Bapaknya siapa? Tapi ada tuh yang model kayak gitu, Bang. Ada ya? Mr. Bean. Tuh, Jatuh. itu manusia nggak jelas. Maka hidupnya juga nggak jelas. Yesus harus jadi manusia. Dengan bahasa manusia, untuk tujuannya cuma satu. Manusia harus diselamatkan dan dibawa ke surga. Makanya ini manusia yang sangat suci. Al-Quran bilang begini, saudara. Di dalam Quran surat Maryam 19 ayat 19 dibilang begini. Qala innama ana rasulu rabbika li ahaba laki gulaman zakiyya. Artinya begini. Ketika malaikat Jibril diutus oleh Allah kepada Maryam, Jibril bilang begini, sesungguhnya aku hanya utusan Allahmu. Aku hanya utusan Tuhanmu, ini kata Jibril. Untuk apa? Untuk menyampaikan anugerah kepadamu. Apa anugerahnya? Seorang anak laki-laki yang suci. Artinya, Yesus ini bukan manusia berdosa dan tidak ada dosa di dalam hidupnya. Itu sebabnya dia harus menyelamatkan. Kenapa dia harus menyelamatkan? Karena dia nggak berdosa. Yang bisa menyelamatkan manusia adalah orang yang nggak berdosa. Contoh, kalau saudara punya hutang, siapa yang harus bisa membayarnya? Tentunya orang yang nggak punya hutang dan bersih dari hutang. Kalau lu masih punya hutang, lu lalu mau bayarin orang yang punya hutang, gigi lu. Kenapa harus gigi? Lu aja masih punya hutang. Lu mau bayarin hutang gue? Yesus itu bisa menyelamatkan. Kenapa? Itu sebabnya dia disebut sebagai juru selamat. Kenapa disebut sebagai juru selamat? Karena dia tahu keselamatan. Nggak bisa orang tuh nggak bisa disebut sebagai juru bicara kalau ngomongnya kagak jelas. Assalamualaikum, mama imu. Lah bagaimana dia disebut sebagai juru bicara? Mama imu yang mama ayah malam ini ayah mau menyampaikan pesan dari bapak presiden. Lah nggak bisa disebut sebagai juru bicara model begini, saudara. Amin. Yesus disebut sebagai juru selamat. Kenapa? Karena dia tahu jalan keselamatan. Haleluya. Nggak ada lain lagi. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang dapat menyelamatkan seisi dunia. Itu sebabnya dia harus turun ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia. Terbaik, Tuhan punya jalan yang terbaik untuk kami semua di tempat ini ya Bapak. Satu hal yang kami percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kami. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib, mujizat-mujizat yang luar biasa itu terus terjadi di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Engkau terus berkarya di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami terus menanti-nantikan mujizat-Mu, kemuliaan-Mu yang lebih luar biasa itu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapi kami semua Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada malam hari ini Tuhan. Biar hamba-Mu yang menyampaikan dan anak-anak-Mu yang mendengar
semuanya diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Saat ini berfirmanlah di dalam kehidupan kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu, dan kami juga sudah siap untuk menjadi pelaku dari firman itu Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan yang paling meriah untuk Tuhan Saudara. Haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Salam Saudara. Shalom. Bagaimana kabar? Luar biasa. Coba sekali lagi, bagaimana kabar? Luar biasa. Kurang. Orang yang luar biasa itu pasti punya ekspresi, Saudara. Amin. Pasti punya gaya, betul ya? Yes. Bagaimana kabar? Belum semua rupanya. Ini dong. Coba sekali lagi ya. Bagaimana kabar? Amin. Amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Saudara. Semuanya sehat? Amin. Sehat walafiat? Amin. Katakan kanan kirinya, saya ini sehat. Saya ini sehat. Amin. Karena mamaku sering bawa aku ke posyandu. Semua sudah kenal saya tentunya, Saudara. Sudah. Saya sering di televisi. Saudara nggak tahu? Karena saya biasa siaran di televisi Kanada. Jadi Pekalongan nggak dapet, Saudara. Nama saya Iksan Palupo. Saya berasal dari Makassar, dari ujung pandang Sulawesi Selatan, Saudara. Dan saya lulusan dari salah satu pondok pesantren yang ada di Jawa Timur. 6 tahun saya ada di pondok pesantren tersebut. Saya menimba ilmu tentang keislaman di sana. Saya belajar tentang Islam di sana selama 6 tahun lamanya, Saudara. Masa belajar saya 5 tahun saya selesaikan dengan baik. Pada waktu saya 5 tahun di pondok pesantren tersebut, saya mengambil jurusan dakwah Islamiyah. Jadi kalau bahasa gerejanya, saya mengambil jurusan misiologi. Sehingga setiap bulan saya harus pergi ke daerah-daerah untuk memberitakan kabar baik, kabar sukacita, bahwa inna dina indallah Islam. Agama yang paling benar di sisi Allah adalah agama Islam. Katakan amin. Amin. Salah. Lima tahun saya selesaikan dengan baik, Saudara. Lalu 1 tahun saya mengabdi di pondok pesantren tersebut. Saya menjadi ustadz, saya menjadi tim teaching di sana, Saudara. Saya menjadi pengajar di sana, saya menjadi dosen di sana, Saudara, untuk saya mengajar para santri di pondok pesantren tersebut. Jadi 6 tahun lamanya saya ada di sana. Saya belajar dan saya mengajar di pondok pesantren tersebut, Saudara. Puji Tuhan. Lalu saya datang ke Jakarta, dan di Jakarta ini saya jadi ustadz. Saya jadi guru ngaji di Jakarta, Saudara. Saya jadi pengajar di beberapa majelis taklim, di beberapa pengajian yang ada di Jakarta, Saudara. Dan saya menjadi penceramah di beberapa masjid yang ada, dan menjadi penceramah di beberapa majelis taklim yang ada di Jakarta sampai saat ini, Saudara. Puji Tuhan. Karena sampai saat ini saya masih diundang untuk diundang di pengajian, di beberapa pengajian yang ada di Jakarta. Thank you very much. Aduh, kalau bahasa Jawanya apa? Atur nuwun ya. Oh iya. Atur nuwun. Oh matur. Matur. Oh matur nuwun ya. Haleluya. Itu jawab artinya no smoking. Thank you, Pak. Lalu saya mengajar di beberapa pengajian di Jakarta, Saudara. 2013 saya masih diundang untuk saya memberikan tausiah, untuk saya memberikan ceramah dan siraman rohani kepada orang-orang muslim yang ada di beberapa pengajian di Jakarta, Saudara, selama bulan puasa 2013 kemarin. Jadi ada Pak Ustadz meminta saya, lalu dia meminta saya untuk saya mengajar di pengajiannya, Saudara, untuk saya ceramah di pengajiannya selama 1 bulan. Dia meminta kepada saya, Pak Pendeta, nanti Bapak ceramah di pengajian saya selama 1 bulan ini. Bapak ceramah 3 kali. Puji Tuhan, haleluya. 2014 ini saya diundang kembali untuk memberikan siraman rohani kepada pengajian tersebut, Saudara. Puji Tuhan. Banyak orang bertanya, lalu apa yang saya berikan kepada mereka?
Tentunya yang saya berikan kepada mereka itu adalah kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang saya kemas dalam bahasa Arab, yang saya kemas dengan bahasa-bahasa Al-Quran. Jadi orang Islam kalau udah ketemu bahasa Arab itu mau udah bahasa sorga gitu kan. Itu mau udah cincai lah katanya ini. Amin. Itu kalau makanan mahauce gitu kan. Jadi itu aduh pokoknya kalau udah ketemu bahasa Arab mau indah pokoknya. Ini bahasa sorga, ini bahasa Allah gitu kan. Makanya setiap saya mau ceramah, saya selalu berdoa begini saudara. Bismillah wal ibni waruhul kudus Allahul wahid yasu'ul masih. Mereka selalu bilang amin. Walaupun mereka nggak ngerti artinya, yang penting amin dulu saudara. Bismillah wal ibni waruhul kudus Allahul wahid yasu'ul masih. Amin. Lalu saya terangkan bahwa Bismillah wal ibni waruhul kudus Allahul wahid yasu'ul masih ini saya selalu mendoakan orang-orang muslim dengan ini saudara. Ada beberapa pak haji dan ada beberapa ustadz, ada beberapa orang-orang muslim yang pada waktu mereka meminta doa dari saya selalu doakan seperti itu. Amin. Bismillah wal ibni waruhul kudus Allahul wahid yasu'ul masih. Artinya begini saudara. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, Allah yang satu, Yesus Al-Masih. Amin. Mereka udah nggak amin lagi saudara. Karena saya masuk dengan bahasa Arab saudara, dengan bahasa-bahasa Al-Quran, sehingga saya tidak ditolak di situ. Saya masuk dengan bahasa-bahasa Al-Quran dan mereka menerima saya dengan baik, sehingga tahun 2014 ini mereka mengundang saya kembali untuk saya memberikan tausiah dan siraman rohani kepada mereka semua saudara. Haleluya. Orang tua saya haji. Kakak saya yang pertama dia ketua majelis taklim di Jakarta, sampai saat ini masih aktif. Kakak saya nomor 2 dia juga dari pondok pesantren. Adik saya yang di bawah saya dia juga dari pondok pesantren. Jadi keluarga kami adalah keluarga pondok pesantren, keluarga yang Islamik, yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Haleluya. Jadi sakinah itu artinya keluarga yang sakinah glory, artinya keluarga yang penuh dengan kemuliaan Allah. Amin. Lalu yang kedua, mawaddah itu artinya keluarga yang penuh dengan shalom, damai sejahtera. Lalu warahmah itu adalah keluarga yang penuh dengan rahmat Allah. Jadi bukankah kita adalah keluarga-keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah saudara? Amin. Keluarga yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, keluarga yang penuh dengan damai sejahtera, keluarga yang penuh dengan kasih sayang Tuhan, betul? Amin. Saya percaya di dalam keluarga saudara tidak ada piring terbang. Amin. Betul apa enggak saudara? Di dalam keluarga saudara tidak ada panci terbang atau rak piring yang terbang saudara. Tidak ada kan? Semuanya aman, damai sejahtera. Amin. Amin. Yang datang ke tempat ini suami istri ada? Katakan sama istrinya, katakan sama suaminya I love you. I love you. Amin saudara. Amin. Ada dua hal yang menjadikan saya jadi orang Kristen saudara. Yang pertama, saya jadi orang Kristen itu karena saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Jadi pada waktu saya sholat tahajud, Tuhan sendiri yang datang kepada saya saudara, dan saya disuruh untuk membaca Al-Quran, disuruh untuk membaca Alkitab maksudnya. Dia bilang baca Alkitab, baca Alkitab, baca Alkitab. 2 kali saya didatengin oleh sosok pribadi itu saudara. Lalu saya yang kedua, kenapa saya jadi orang Kristen? Saya jadi orang Kristen karena saya membaca Al-Quran. Justru karena baca Al-Quran lah di situ saya mengenal siapa itu Kristus. Justru karena saya baca Al-Quran lah di situ saya mengenal siapa itu Isa Al-Masih. Justru karena saya baca Al-Quran lah di situ saya mengenal Tuhan yang benar itu yang mana. Kenapa? Karena ternyata di dalam Al-Quran itu ada berita Natalnya saudara. Jadi di dalam Al-Quran itu ada berita Natal. Di dalam Quran surat Al-Imran 3:45 itu dikatakan begini, "Idz qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bi kalimatin min ismul Masihu Isa ibnu Maryam wajihan fid dunya wal akhirah minal muqarrabin." Katakan amin. Amin. Udah amin aja dulu. Amin. Kalau saudara mau tahu artinya itu ada di kitab Lukas 2 saudara. Itu tentang kelahiran Kristus. Jadi di situ persis artinya sama banget dengan apa yang ada di dalam Al-Quran, saudara. Lalu di dalam Al-Quran itu ada berita tentang pelayanannya. Yesus luar biasa, saudara, membangkitkan orang yang mati, dia menyembuhkan orang yang sakit, dan dia membuat burung dari tanah liat, dan dia hanya mengembuskan nafasnya, dan saudara, burung itu bisa hidup. Itu pelayanannya, saudara. Dan apa yang tertulis dengan firman Tuhan. Lalu
Di dalam Al-Quran itu ada berita tentang Jumat Agung, saudara, kematiannya. Walaupun sampai sekarang ini masih banyak pertentangan, sebenarnya yang mati itu siapa sih di kayu salib? Ada yang bilang Yudas, ada yang bilang yang diserupakan. Tapi kembali kepada Al-Quran, siapa sebenarnya yang disalibkan itu, saudara? Al-Quran menjawab. Amin. Jadi dalam Al-Quran itu ada berita Jumat Agung, lalu di dalam Al-Quran itu ada berita tentang Paskah, kebangkitannya pada hari yang ketiga. Di dalam Quran surat Maryam 19 ayat 33 dikatakan, aku diberkati pada waktu aku dilahirkan, aku diberkati pada waktu aku mati, dibangkitkan dan hidup kembali. Itu ayat 33-nya. Ayat 34 mengatakan begini, itulah Isa putra Maryam yang mengatakan kebenaran. Jadi apa yang dikatakan Isa Al-Masih itu kan bohong. Apa yang dikatakan oleh Isa Al-Masih itu adalah kebenaran, saudara. Makanya dia katakan apa? Dia berani mengatakan bahwa akulah kebenaran. Yes. Amin. 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 Lalu di dalam Al-Quran itu ada berita tentang kenaikannya ke surga. Lalu dalam Al-Quran itu ada berita tentang kedatangan yang kedua kali, second coming, saudara. Yes. Lalu di dalam Al-Quran itu ada berita yang mengatakan bahwa dia itu adalah wajihan fid dunya wal akhir. Dia itu adalah penguasa di dunia dan di akhirat, saudara. Haleluya. Amin. Lalu di dalam Al-Quran itu ada berita yang mengatakan bahwa dia itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa? Di dalam Quran surat Az-Zukhruf 43 ayat 61 dikatakan begini, wa innahu la ilmul lisa'ati wa la tamtaruna biha wattabi'uni hadza siratal mustaqim. Dikatakan begini, dan sesungguhnya aku sangat tahu tentang hari kiamat dan Isa tahu tentang hari kiamat. Oleh karena itu janganlah kau ragu-ragu tentang hari kiamat, ikutilah aku, kata Isa. Inilah jalan yang lurus. Saudara, Al-Quran ini menjawab tentang doa saya. Setiap muslim itu selalu meminta begini, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim. Betul apa enggak? Ya. Emang saudara tahu? Tahu. Oh gitu. Setiap hari 24 jam mereka selalu meminta ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. 24 jam dari masa kecil sampai seumur hidup mereka, saudara, mereka selalu meminta, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim. Dan jawabannya adalah di dalam Al-Quran. Dibilang apa? Isa mengatakan, wattabi'uni hadza siratal mustaqim, ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Saudara tahu Arman Maulana? Tahu, kenal ya? Arman Maulana kenal nggak sama saudara? Enggak. Oh ya, puji Tuhan. Yang penting Yesus kenal saudara. Yes. Amin. Arman Maulana, dia kan penyanyi apa tuh, The Massive ya kalau nggak salah itu. Oh, Kiki sekarang udah pindah. Bukan di The Massive. Ya, oh di Gigi sekarang ya? Oh iya, sudah. Dia pernah nyanyi begini, pintu surga di mana engkau berada. Pernah dengar lagi itu, saudara? Iya. Saya cuma mau bilang begini, jangankan surganya, pintunya aja lu kagak tahu. Betul apa enggak? Betul. Makanya dia selalu katakan apa? Pintu surga di mana kau berada? Pintu surga di mana kau berada? Nggak usah ngomong tentang surganya, pintunya aja lu kagak ketemu. Betul apa enggak, saudara? Pintu surga di mana kau berada? Jangan ngomong tentang itu, orang pintunya aja kagak ketemu. Yesus bilang apa? Akulah pintu. Yes. Makanya dia berani mengatakan, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Tidak ada orang yang sampai kepada surga tanpa melalui aku. Pintu. Amin. Amin. Pintunya adalah Yesus. Makanya kalau saudara mau masuk surga ada passwordnya. Passwordnya itu bukan Muhammad, saudara. Muhammad. No. Yesus. Yes.